Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursi Fatma dari Madrasah Alia Negeri 1 Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Izinkan saya menceritakan sepenggal kisahku yang semoga bisa menginspirasi bagi semua teman-teman di seluruh Indonesia. Sejak kecil, saya diasuh oleh nenek karena kedua orang tua saya berprofesi sebagai TKI. Namun, saat saya duduk di sekolah menengah pertama, orang tua saya memilih jalan hidup yang berbeda. Sehingga saya dan kedua adik saya dibawa oleh ayah, tinggal dari satu rumah keluarga ke rumah keluarga lainnya. Karena kondisi ekonomi keluarga, ayah pun kembali menjadi TKI yang dengan terpaksa meninggalkan kami di rumah kecil kami. Hari demi hari kami jalani hanya berdua, benar-benar hanya berdua. Mulai dari membangunkan adik di pagi hari, menuntunnya menjalankan ibadah, mempersiapkan peralatan sekolah, serta menyiapkan sarapan sebagai bekal yang akan ia bawa ke sekolah. Di saat inilah saya merasakan beratnya memikul tanggung jawab ini di usiaku yang masih sangat labil. Usia 17 tahun, usia di mana seharusnya seseorang masih sangat haus akan bimbingan, didikan tentang akhlak dan juga norma kehidupan dari ayah maupun ibu. Namun semua itu tidak saya dapatkan karena ayah yang jauh merantau ke negeri orang. Begitupun ibu yang memilih menjadi TKW. Di usiaku yang 17 tahun ini, aku bukan tidak menemui masalah pribadi, baik itu di lingkungan keluarga, lingkungan madrasah, maupun dari teman-teman sebayaku. Namun semua masalah itu kukubur dan kupendam dalam-dalam, karena aku ingin membuktikan pada semua orang bahwa tidak selamanya stigma tentang keluarga yang broken home itu akan melahirkan anak yang berperilaku menyimpang. Alasan kedua yang membuatku kuat adalah adikku. Sebagai kakak, aku begitu ingin melihat dia tumbuh selayaknya anak-anak seusianya yang memiliki bapak, ibu, maupun keluarga yang lengkap. Bagiku, masalah bukan lagi momok yang menakutkan, namun kulatih diriku dengan masalah itu dan berusaha keluar dari semua masalah-masalah itu. Toh, sebesar apapun masalah yang menimpaku di luar sana, tidak jauh lebih besar dari masalah di lingkungan keluargaku. Prinsip yang kujalankan bahwa aku tidak sendiri, karena ada Sang Khalik yang selalu menuntunku dalam setiap langkah. Sehingga sebesar apapun masalah yang menimpaku, aku selalu berkata bahwa Tuhanku jauh lebih besar dari segala kepemurahannya.
jalani hari-hariku ke madrasah dengan bermodalkan tumpangan dari orang-orang yang lewat, yang mengantarku ke ujung jalan, yang jaraknya kurang lebih 10 km dari rumahku. Kemudian aku melanjutkan perjalanan dengan angkot yang ditempuh kurang lebih 1 jam hingga tiba di lokasi madrasah. Nah, disinilah aku sekarang. Mencoba mengukir asa di madrasah ini, kuawali cita-citaku dengan bergabung di organisasi siswa intramadrasah. Karena kepiawaianku dalam mengatur keuangan di rumah, mengantarku menduduki jabatan sebagai bendahara umum OSIM Man 1 Polewali Mandar. Selain itu, saya juga bergelut di bidang jurnalistik dan menjadi redaktur di lembaga pers madrasah. Ini juga sebagai perwujudan bahwa siswa madrasah telah cakap digital. Aku menekuni bidang ini karena ini memang sebagian dari duniaku, yang memang hobi dalam dunia jurnalis dan juga reportase. Selain itu, saya juga aktif di organisasi pramuka, organisasi yang banyak memberitahuku tentang alam, kedisiplinan, tanggung jawab, serta pendidikan moral. Di akademik, aku berupaya untuk tetap mensejajarkan diriku dengan teman-teman lainnya yang memiliki banyak kemampuan dalam eksakta, sesuai dengan jurusan yang kami pilih, jurusan IPA. Di bagian akademik yang lain, saya sering mengikuti berbagai event sejarah dan PKN, dengan mengikuti beberapa lomba, baik di tingkat kabupaten, provinsi, dan tingkat nasional. Event Jejak Tradisi Daerah merupakan event yang memperkenalkan saya tentang jejak tradisi budaya daerah dengan mengangkat tema Mina Anjoro. Bagaimana proses pembuatan minyak kelapa di daerah Mandar. Saya berhasil meraih harapan 1 se-Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Predikat harapan 1 terus memacu motivasiku untuk berbuat lebih. Hingga tibalah saatnya bagiku mengikuti event Olimpiade Pahlawan Indonesia. Event yang menuntut kami menguasai minimal 8 profil pahlawan nasional Indonesia untuk kami presentasikan di depan Dewan Juri. Harapan 1 di Jitrada adalah cambuk terbesar bagiku untuk bisa mempersiapkan diri secara matang di lomba OPI. Akhirnya, proses tak mengkhianati hasil. Saya berhasil meraih juara 1 se-Sulawesi Barat. Tahun 2021, tahun yang masih mengisahkan banyak masalah dari pandemi COVID-19 ini, tidak menyurutkan niatku untuk mengasah nyaliku di lawatan sejarah daerah. Di lomba ini saya mengangkat tema Jejak Perahu Padewakang di Tanah Mandar, sebuah cerita sejarah tentang sejarah jalur rempah di Sulawesi. Di lomba ini saya dituntut untuk membuat sebuah vlog kreatif berisi tentang Perahu Padewakang yang turut menjadi pelaku sejarah dalam proses terjadinya sejarah jalur rempah. Lomba yang diikuti oleh sebagian besar sekolah umum dan satu-satunya kami berasal dari madrasah tidak membuat nyaliku ciut.
karena saya yakin potensi madrasah kami tidak kalah hebat dari sekolah-sekolah umum tersebut. Akhirnya harapan, keyakinan, motivasi, dedikasi yang tinggi mengantarku meraih juara 1 pada Lomba Laseda se-Sulawesi Barat. Jangan pernah menyerah selagi Anda masih bisa berusaha. Tetaplah berusaha dan jangan pernah berhenti untuk mencoba. Saya percaya bahwa whoever you are, whatever you background, you be the best. Semangatlah terus generasi madrasah. Madrasah mandiri berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.